Setiap 5 tahun sekali harus ada penyembelihan kerbau di kebun jati. Halo semuanya, bertemu lagi bersama gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Kali ini gua punya sebuah cerita dari narasumber tentang pengalaman masa kecilnya di sebuah desa terpencil. Desa terpencil ini punya sebuah rahasia kelam. Cerita ini bukan sekedar hilangnya anak-anak di kebun jati, tapi juga tentang janji lama yang dilupakan. Dan janji itu dibayar dengan nyawa. Mari kita dengarkan langsung ceritanya. Mas, saya masih ingat betul kejadian ini. Waktu itu saya masih tahun 2005. Di desa saya ada kebun jati yang luas banget. Hampir tiap sore saya sama 2 teman suka main di sana. Lari-larian, petak umpet, kadang panjat pohon. Hari itu kami main sampai agak sore. Matahari udah mulai turun. Tiba-tiba salah satu dari kami dipanggil sama ibunya dari salah satu teman kami. Dari jauh saya lihat ibunya berdiri di pinggir kebun, melambai nyuruh pulang. Karena rumah kami searah, kami bertiga ikut. Ya namanya anak kecil gak mikir macem-macem. Setelah kami ikuti, jalan yang dilewati kok makin aneh. Pohon makin rapat, gelap seolah bukan jalan biasa. Sampai akhirnya kami lihat 3 rumah berjejer. Tapi itu rumahnya persis banget kayak rumah kita. Tapi ada sesuatu yang janggal. Pintunya miring, lampunya redup. Kayak rumah tua yang udah lama ditinggalin. Kami dibawa masuk ke salah satu rumah dan di situ kami tidak sadar apa-apa. Sementara itu orang tua kami sudah panik jam 7 malam. Warga ramai-ramai bawa obor masuk ke kebun jati. Teriak-teriak manggil nama kami. Tapi mas, kami nggak dengar teriakan itu sama sekali. Rasanya kayak terjebak di dunia lain. Jadi kayak mereka tuh dengar suara warga, tapi dia nggak bisa ngomong dan nggak sadar gitu kayaknya. Kayak tidur tapi nggak dengar suara mereka manggil-manggil nama mereka, tapi mereka nggak bisa ngomong. Hingga menjelang tengah malam kami akhirnya ditemukan. 2 teman saya ditemukan di irigasi jam 1 malam. Dalam keadaan basah kuyup, tidur kayak gak sadar. Saya sendiri ditemukan jam 4 pagi tertidur di atas pohon jati. Dan kata warga, saya dipangku sesuatu yang samar sebelum akhirnya jatuh sendiri. Setelah itu baru saya tahu rahasia sebenarnya. Saya diceritakan oleh sesepuh di desa saya. Katanya, dulu desa kami pernah kena pagebluk. Warga jatuh sakit, meninggal satu persatu. Sampai akhirnya para tetua desa bikin perjanjian supaya desa selamat. Setiap 5 tahun sekali harus ada penyembelihan kerbau di kebun jati. Jadi mereka tuh harus rutin bikin ritual setiap 5 tahun sekali itu menyembelih kerbau di kebun jati itu guys, sebagai persembahan supaya di desa itu tidak terjadi pagebluk atau penyakit yang bisa menewaskan satu persatu warganya. Itu bukan sekedar adat, tapi syarat darah kerbau jadi tanda bahwa desa masih ingat janji yang pernah dibuat. Tapi kepala desa lama yang tahu caranya meninggal. Oh, jadi waktu kepala desanya meninggal, itu si
ritualnya nggak diterusin. Karena si ketua desa waktu ada wabah itu, dia nyembunyiin ritual ini ke seluruh warganya agar berita ini nggak menyebar ke desa-desa sebelah atau ke luar-luar desa gitu guys. Jadi beberapa tahun terakhir ritual itu nggak pernah dilakukan. Malam itu Wewe Gombel datang, dia nuntut janji yang dilupakan. Kalau kerbau nggak dikasih, gantinya adalah anak-anak yang diambil. Anak-anak emang dikembalikan. Tapi mas, sejak malam itu saya percaya ada sesuatu yang ikut hilang dari diri kamu. Mungkin kayak kalau di Sunda itu kayak lelembutan gitu ya. Kayak orangnya jadi suka ngelamun. Jadi gairah hidupnya tuh kayak jiwanya masih terbawa gitu. Dan sampai sekarang kalau lewat kebun jati malam-malam masih ada orang yang dengar suara kerbau. Padahal di desa udah gak ada kerbau lagi. Gak ada yang melihara kerbau tuh guys. Tapi di kebun jati ada suara kerbau. Mungkin si Wewe Gombelnya tuh dia ngasih clue ya, ngasih peka-pekaan gitu. Biar warganya ingat sama janjinya. Itulah cerita 3 anak yang hilang di kebun jati. Dan rahasia kepala desa yang udah meninggal itu terungkap dari sini. Dan seluruh warga desa sekarang tahu. Dan pada saat ini seluruh warga desa masih terus melakukan ritual tersebut. Buat kalian yang punya cerita horor, yang punya pengalaman horor, dan mau diceritain sama cerita malam, boleh kalian hubungi nomor di deskripsi ini di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.